Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neliati Bulungan SPD NPD, pengawas SMA Kota Lhokseumawe. Saat ini saya sedang mengikuti GTK berprestasi tingkat Provinsi Aceh tahun 2025. Saya akan menceritakan praktik baik pendampingan saya di SMA Negeri 5 Kota Lhokseumawe ini dengan judul Pendampingan Kepala Sekolah dengan Metode Cantik dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran di SMA Negeri 5 Kota Lhokseumawe. Sebagaimana diatur dalam Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas di sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Dilakukan identifikasi komitmen perubahan kepala sekolah melalui wawancara dengan menggunakan instrumen pertanyaan pemantik yang dilakukan pada Januari 2024. Hasil identifikasi komitmen perubahan kepala sekolah SMA Negeri 5 diperoleh, kesadaran melakukan refleksi itu sudah berdaya, namun kapasitas memimpin perubahan masih sedang. Sehingga strategi pendampingan ditetapkan di SMA Negeri 5 Kota Lhokseumawe untuk tahun 2024 adalah perubahan berangsur. Dan metode pendampingan yang digunakan di sini salah satunya adalah metode coaching. Kondisi saat ini pada tahun 2024, rapor pendidikan SMA Negeri 5 Kota Lhokseumawe dari 6 indikator itu hanya 2 yang sudah capaian baik, sedangkan 4-nya masih capaian sedang, dan salah satu yang menjadi perhatian bagi saya adalah kualitas pembelajaran yang masih capaian sedang. Pada D1 kualitas pembelajaran capaiannya masih sedang, demikian juga pada manajemen kelas, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran. Yang menjadi tantangan di dalam melakukan praktek baik ini ada beberapa tantangan. Yang pertama, komitmen perubahan kepala sekolah yang belum optimal. Yang kedua, kualitas pembelajarannya masih kategori sedang. Ketiga, budaya kerja kolaboratif yang belum kuat. Keempat, keterbatasan waktu dari kepala sekolah. Dan yang kelima, pemahaman kepala sekolah tentang coaching. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dilakukan pendampingan kepada sekolah dengan metode cantik, menekankan 4 nilai utama, yaitu coaching aktif, menggali potensi kesadaran diri kepala sekolah, kemudian niat tulus, menumbuhkan nilai keikhlasan dalam memimpin, inspiratif, menjadi teladan perubahan, dan kolaboratif, membangun kerjasama dan budaya reflektif. Pelaksanaan dilakukan melalui 3 tahap utama. Yang pertama, tahap awal. Pada tahap awal itu dilakukan dengan kajian literatur, kemudian merancang strategi pendampingan sesuai dengan kondisi sekolah, dan melakukan analisis rapor pendidikan. Tahap pelaksanaan, pendampingan dilakukan melalui 3 fase, yaitu pra-pendampingan, proses pendampingan, dan pasca pendampingan. Bagaimana pelaksanaan coaching ini bisa kita lihat pada video coaching berikut ini. Assalamualaikum Papi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelly. Apa kabarnya Papi? Tentu saja kabar baik, alhamdulillah. Ya. Boleh saya tahu Papi, apa tujuan utama yang ingin Papi capai dari program Kombel dan IHT itu? Tujuan IHT atau Kombel adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang berpihak tentu kepada murid. Melalui IHT ini mungkin pasti ya, kami juga untuk melatih guru dalam membuat penyusunan pembelajaran ajar. Langkah apa yang akan Papi lakukan selanjutnya agar hasil IHT dan Kombel itu benar-benar dapat diterapkan di pembelajaran? Saya berencana nanti akan meminta setiap guru akan menuliskan refleksi pribadi dan dari hasil Kombel, lalu mencoba menerapkan satu strategi baru di kelasnya. Tapi bagaimana proses pelaksanaan supervisi yang Bapak lakukan?
kami menggunakan pendekatan kolaboratif, kolaboratif. Ya. Berarti sudah di situ ada diferensiasi itu ya, Pi, Benar, karena berdiferensiasi berdasarkan gitu. kebutuhan peserta didiknya. Ya. Saya yakin dengan pola ini budaya belajar dan mutu pembelajaran di SMA Negeri 5 kita ini akan terus berkembang. Ya, inilah Bu, sama-sama kita berdoa, insya Allah Bu, kami akan teruskan ya program ini secara konsistensi, ya berkelanjutan, berkesinambungan sampai mendapatkan hasil yang terbaik nanti insya Allah. Iya. 3. Tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan refleksi pemetaan komitmen perubahan kepala sekolah di Januari tahun 2025 serta asesmen nasional yang tertuang dalam rapor pendidikan tahun 2025. Setelah penerapan metode cantik, maka terjadi peningkatan yang nyata pada komitmen perubahan kepala sekolah. Komitmen perubahan kepala sekolah pada tahun 2025 bisa kita lihat pada tabel berikut, yaitu kesadaran melakukan refleksinya berdaya, kapasitas pemimpin perubahan sudah menjadi tinggi. Hasil rapor pendidikan tahun 2025 SMA Negeri 5 Kota Lok Sumawe menunjukkan dari keenam indikator itu semuanya sudah menjadi capaian baik. Lebih jelasnya pada tabel D1 kualitas pembelajaran tahun 2025 terlihat capaian sudah menjadi baik yang tadinya di tahun 2024 capaiannya masih sedang. Demikian juga pada sub-sub indikatornya yaitu manajemen kelas, dukungan psikologis dan metodologi pembelajaran, semuanya skornya naik. Pada tahap refleksi, pelaksanaan pendampingan dengan metode cantik memberikan pengalaman berharga bagi pengawas dan kepala sekolah. Pengawas menyadari bahwa pendampingan yang efektif bukan hanya memberikan instruksi, tetapi menuntut kepala sekolah menemukan potensi dan solusi dari dalam diri sendiri. Kepala sekolah mengalami transformasi kepemimpinan dari sekedar administratif menjadi inspiratif dan reflektif. Guru menjadi lebih aktif dalam komunitas belajarnya, semangat berinovasi meningkat, dan iklim pembelajaran menjadi lebih positif serta menyenangkan bagi siswa. Peningkatan pada rapor pendidikan 2025 menjadi bukti nyata bahwa pendampingan berbasis coaching Islami dengan pendekatan metode cantik berpengaruh signifikan terhadap mutu pembelajaran di SMA Negeri 5 Kota Lok Sumawe. Dan pada bagian penutup dari praktek baik ini, yaitu simpulan, diperoleh pendampingan kepala sekolah dengan metode cantik, yaitu coaching aktif, niat tulus, inspiratif, dan kolaboratif, terbukti efektif dalam meningkatkan komitmen perubahan kepala sekolah dan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 5 Kota Lok Sumawe. Hal ini bisa dilihat dari hasilnya. Yang pertama, bahwa komitmen perubahan kepala sekolah meningkat ditandai dengan kemampuan refleksi dan kemampuan perubahan yang kuat. Yang kedua, kualitas pembelajaran meningkat dari skor 65,49 dengan capaian sedang menjadi 79 dengan capaian baik dalam rapor pendidikan tahun 2025. Yang ketiga, terbentuknya budaya reflektif dan kolaboratif di sekolah, guru lebih aktif dan berinovasi, dan suasana belajar menjadi lebih kondusif serta berpihak pada murid. Dengan demikian, penerapan pendampingan dengan metode cantik mampu menumbuhkan perubahan nyata di sekolah karena pendampingan dilakukan dengan hati, kesadaran, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah dengan metode cantik benar-benar memberikan perubahan besar bagi saya sebagai kepala sekolah. Kadang dengan niat tulus dan penuh keikhlasan membuat saya merasa didampingi, bukan diawasi. Saya jadi lebih percaya diri memimpin perubahan dan semakin memahami bahwa peningkatan mutu pembelajaran dimulai dari kepemimpinan yang sadar, ikhlas, dan inspiratif.